Ya. Nah, sini lihat depan dulu, nak. Fokus depan dulu. Biar kalian nggak nanya-nanya lagi terkait konfigurasi yang dasar banget ya ini ya. Dasarnya banget loh ini ya. Kalau nggak bisa nggak lulus ini, nak. Ya ingat, kalau misalkan banyak yang muncul ya, MAC address-nya atau IP address-nya, internetnya dicabut dulu ya, biar kedetek satu doang punya kalian. Semisalkan nggak tampil kayak gini, berarti hal pertama adalah merubah IP-nya ya ke 88. Nah, belakangnya bebas ya. Misalkan absennya 5, ya udah 5 gitu. Yang penting jangan 1 ya. Option 1 nggak dapat. Option 1 nggak dapat nanti. Nah, ini kan udah ke detect nih, tinggal di konekin. Nah, biasanya ada connect ke IP, ada connect ke MAC address ya. Diusahain koneknya itu ke MAC address supaya stabil ya. Kecuali udah dikonfigurasi, udah dimasukin IP-nya. Kita masukin ether 1-nya internet ya. Ether 2-nya client. Nah, langsung kita aktifin WLAN-nya ya. Nah, kebanyakan kalian udah bikin hotspotnya ya, atau udah ngaktifin WLAN, IP-nya nggak dibikin. Jadi kalian mau nyebar apa? Wifi-nya muncul, tapi IP address-nya nggak kalian dapat. Nah, kita langsung pakai DHCP client ya, biar otomatis. Nah, kalian masih bingung nih, DHCP client itu gunanya buat apa? Dia buat nangkep ya sumber internetnya. Jadi kalau kalian nyolokin ke sumber internetnya di ether 1, ya pilihnya ether 1 ya. Kalau kalian colok ke ether 2, ya masukin ke ether 2 ya. Nah, contohnya seperti ini. Iya, Pak, siap. Nah, ini kan udah dapat nih 4.242. Kalau punya kalian pasti dapatnya 2 titik sekian-sekian ya. Karena kalian sama saya beda segmen di situnya ya, portnya beda. Nah, kalau udah ke ether 1, kita bikin nih ya addressnya. Addressnya bukan cuma 1, tapi ada 2 lagi yang dibikin. 1 buat ether 2, satunya buat WLAN. 5.1/24. Nih ya. Bikin lagi 192.168.6.1/24 buat WLAN hotspot. Nah, kita udah punya 3 IP ya. 1 dari ether 1, 1 ether 2, 1 dari WLAN-nya. Nih ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tes dulu ke terminal. Ping. Nah, router kita udah terhubung ke internet. Kalau udah kayak gini, langsung kita masuk ke DHCP server. Nah, ini kita DHCP setup, pilihnya yang client dulu ya. Kalau udah baru masuk ke yang WLAN hotspotnya. Pak, ini merah. Iyalah merah. Semuanya yang merah itu karena belum terhubung ya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke firewall ya. Firewall kita masuk ke NAT. Out interface-nya bukan WLAN ya, tapi sumber internetmu ya. Out itu keluar ya.
interface itu portnya ya. Jadi semuanya itu keluarnya ke sumber internet ini ke Ether 1 ya. Ya, kita udah dapat DHCP, klien sama WLAN. Sekarang ke firewall, ke NAT ya, klik tambah. Out interface-nya adalah internet. Action-nya adalah masquerade. Nah, kalau seperti ini harusnya komputer kita sudah terhubung ke internet. Tapi di sini dia tidak terhubung karena IP-nya belum didinamikin ya. Nah, dinamik tuh di otomatis. Nah, ini udah terhubung. Kita tes. Nah, dia udah terhubung. Kalau udah terhubung, kita bakal bikin yang WiFi-nya. Ya. Nah, WiFi itu ada di WLAN ya. Tapi sebelum dibikin, kita harus membuat yang namanya security profile. Security profile gunanya untuk memberi batasan atau memberi password pada WiFi kita, ya. Jadi ini nggak nangkep WiFi ya. Passwordnya apa dong Pak? Passwordnya bebas. Sama aja kalian bikin WiFi buat rumah kalian sendiri. Misalkan passwordnya 123456778. 123456778. Kalau udah di-apply, Pak, name-nya bebas, bebas ya. Ini nama doang ya, kayak profil, hotspot, Aulia misalkan. Boleh kayak gitu doang ya. Itu bebas sebenarnya ya. Nah, masuk ke interface, ke hotspot. Kita ke advanced mode. SSID apa Pak? SSID bebas ya. Misalkan WiFi @aulia boleh ya. Nah, security profile-nya diganti ya ke hotspot Aulia. Nah, ini jadi BGN ya. Modenya pilih AP Bridge. Kalau udah di-apply, di oke. Coba kita konekin. Namanya WiFi @aulia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Jadi kalau kalian modenya beda, ya otomatis dia nggak bisa. Jadi mode AP Bridge itu untuk menyebarkan supaya ada internetnya juga ya. Access point bridge. Kan. Nih. IP hotspot. Maksudmu ini IP terus ke hotspot? Lah nggak usah kan nyebar WiFi doang. Hotspot itu gunanya untuk memanajemen. Ya, gunanya untuk memanajemen user. Ini nanti kita belajar juga, tapi kalian yang ini aja basic ini aja belum tahu. Jadi belum hotspot. Hah? Ya, jadi itu kalau gunanya hotspot itu buat memanajemen user, ya per user yang connect ke WiFi kita. Oh iya, itu ya kalau mode yang pakai hotspot ya. Sekarang enggak, kita pakainya masih di WiFi-nya doang.
Ya, ini udah terkonek ya. Dan udah ada internetnya. IP-nya, IP dari WiFi itu masuknya dia ke edit NCPA. Kita masuk ke WiFi. Kita dinamikin. Oke. Ya, dapatnya 6.254 ya. IP address di sini WLAN hotspot, IP-nya range-nya itu 6. Nah, udah seperti itu doang. Masa nggak bisa sih? Ayolah, bisa lah. Dah ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.